Manga One Piece Chapter 1104 diberi judul Terima Kasih Ayah, yang dimana dibuka dengan masih melanjutkan adegan Kuma yang ingin memukul Gorosei Satoon dengan kepalan tinjunya yang berlapiskan Busousuku Haki. Namun sebelum pukulan mautnya mendarat di wajah berkarat dari Gorosei Satoon, Kuma teringat dengan masa lalunya ketika ia masih kanak-kanak dan dewasa, yang merupakan fase di mana ia merasakan yang namanya kegetiran hidup. Dan kembali ke masa sekarang, sebelum ia menjadi korban pukulan dari Kuma, Gorosei Satoon dilanda kebingungan seraya bertanya-tanya kepada Vegapunk, bagaimana bisa seorang Kuma masih hidup sampai sekarang, karena menurut penuturannya, ia sudah menekan tombol mekanisme penghancuran diri Kuma pasca beberapa hari pasukan revolusi mengambilnya dari tanah suci Marijoa. Dan ternyata kebingungan tersebut bukan hanya melanda Gorosei Satoon semata, melainkan juga melanda Vegapunk selaku orang yang paling tahu tentang seluk-beluk tubuh dari Kuma yang ia operasi dengan tangannya sendiri. Namun sebelum kebingungan itu terjawab, pukulan Kuma dengan tepat mendarat dengan sempurna di wajah dari Gorosei Satoon, sehingga membuat sang Gorosei berdarah-darah, plus terlempar jauh menabrak gedung yang berada di belakangnya, yang mengakibatkan ia tertimpa reruntuhan. Setelah runtuhnya beberapa bangunan, pasukan Kroco Angkatan Laut yang berada di pinggiran kota bertanya-tanya tentang apa yang sebenarnya terjadi di pusat kota, sambil menduga-duga apakah itu perbuatan yang dilakukan oleh Kuma. Dan mereka sendiri tidak bisa memastikan untuk pergi ke lokasi tempat kejadian perkara, sebab mereka dilarang untuk melihat Gorosei Satoon, terutama pasukan angkatan laut yang berpangkat rendah, berbanding terbalik dengan pasukan berpangkat cukup tinggi, di mana mereka menjadi saksi mata dipukulnya sang Gorosei, hingga membuat mereka terkejut sampai-sampai mulut mereka ternganga-nganga tak percaya dengan kejadian barusan yang terjadi di depan mata mereka. Pasca terlemparnya Gorosei Satoon, Sanji CS yang tadinya tidak bisa bergerak akhirnya kembali bisa bergerak seperti sedia kala. Lalu setelah itu mereka berlari ke arah Kuma, yang mana Franky mengatakan untuk segera pergi membawa Bonnie ke Labopes, yang bisa dibilang tempat teraman untuk saat ini dari sergapan angkatan laut. Dan masih di tempat yang sama, Vegapunk hanya bisa duduk terdiam pelanga-pelongo di tengah-tengah situasi mencekam saat ini, seraya berbicara di dalam hatinya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada tubuh Kuma. Karena sejatinya, Vegapunk tidak tega memasang mekanisme pemasangan bom di dalam tubuhnya. Oleh sebab itu, untuk menggantikan hal itu, Vegapunk memasang sistem program untuk mematikan tubuh Kuma sepenuhnya. Namun sistem tersebut tampaknya tidak berfungsi bagi Kuma pada situasi di mana Bonnie dalam keadaan bahaya. Yang menurut Vegapunk, hal tersebut tidak bisa diteliti dengan ilmu pengetahuan. Hingga akhirnya ia berkesimpulan, hal ini terjadi karena kekuatan cinta dari seorang ayah kepada anaknya. Apalagi Kuma merupakan seorang ras bukanir yang menurut Vegapunk memiliki karakteristik tubuh yang spesial. Jadi atas dua hal itulah yang membuat Kuma bisa bergerak menuju Pulau Egghead demi untuk menyelamatkan Bonnie. Ya, walaupun ujung-ujungnya Kuma tidak bisa bergerak setelah itu. Setelah diselamatkan oleh ayahnya, Bonnie menunjukkan rasa baktinya kepada Kuma dengan mengatakan yang intinya, "Terima kasih ayah atas segalanya." Yang menurutnya Kuma adalah orang yang paling hebat sedunia. Sedangkan di sisi lain, Luffy menghilang tepat sebelum pasukan angkatan laut menangkapnya, yang artinya ada seseorang yang berhasil menyelamatkannya. Pertanyaannya, siapakah dia? Besar kemungkinan orang tersebut itu adalah Karibu, sebab ia sendiri diketahui menumpang kapal bajak laut Mugiwara ke Pulau Egghead, dan sampai saat ini keberadaannya belum diketahui. Semoga saja orang tersebut benar-benar Karibu. Dan tidak lama kemudian, Gorosei Satoon yang sebelumnya tertimbun reruntuhan mampu bangkit kembali dari bangunan yang menimpanya. Itu pun dalam keadaan cacat, yang mana tangannya hilang satu. Mungkin ini kali pertama Gorosei Satoon terluka parah seperti ini setelah ratusan tahun yang lalu. Namun lukanya tersebut dapat ia pulihkan dengan menumbuhkan kembali tangannya seperti semula. Sanji yang melihat hal itu hanya bisa terkaget-kaget, bagaimana bisa tangan yang sudah terputus dapat tumbuh kembali, yang menunjukkan regenerasi buah iblis Gorosei Satoon jauh lebih hebat ketimbang regenerasi buah iblis Marco. Dengan kata lain, buah iblis Gorosei Satoon level kekuatannya jauh di atas buah iblis Marco, terutama dari segi aspek penyembuhan. Lalu timbul sebuah pertanyaan, bagaimana cara untuk melukai Gorosei Satoon secara permanen alias kelemahannya, seperti bekas luka yang berada di sekitar matanya. Jika kita melihat kasus Kaido, di mana satu-satunya luka yang membekas di tubuhnya adalah sabetan pedang yang dilayangkan oleh Kozuki Oden pada 20 tahun yang lalu. Hanya saja sabetan pedang tersebut bukan sabetan pedang biasa, sebab Oden melapisinya dengan Hosoku Haki, yang efeknya membekas sampai sekarang.
Jadi berdasarkan hal itu, dapat disimpulkan bahwa kelemahan dari Gorosei Satoon adalah Hosoku Haki. Semakin kuat serangannya, maka akan dapat menimbulkan daya rusak yang sangat signifikan terhadap tubuh seseorang. Yang dalam hal ini Gorosei Satoon, yang efeknya akan membuat proses regenerasinya semakin lambat. Jika semakin lambat, maka akan dengan mudah untuk dilukai, sampai-sampai membuat lukanya membekas secara permanen seumur hidup. Jadi sudah dapat dipastikan Gorosei Satoon akan menjadi musuh utama Luffy di arc ini. Gorosei Satoon yang melihat Kuma tak bergerak sama sekali, mencoba untuk menusuknya dengan kaki laba-labanya. Namun sebelum itu terjadi, Sanji dengan sigap membelokkan arah serangan Gorosei Satoon, hingga selamatlah nyawa Bonnie dan Kuma. Dengan ini, maka Sanji adalah kru pertama Mugiwara yang bertarung dengan Gorosei. Tapi tak cukup sampai di situ. Franky pun tak mau ketinggalan dengan Sanji, yang mana ia menyerang sang Gorosei dengan serangan andalannya yaitu Radical Beam, hingga menembus tubuh Pak Tua tersebut. Kizaru yang melihat atasannya diperlakukan seperti itu, tak segan-segan menyerang Franky dengan menendang kepalanya, yang mengakibatkan Franky terlempar jauh menembus puing-puing bangunan yang sebelumnya menimpa Gorosei Satoon. Vegapunk yang melihat aksi temannya tersebut hanya mengatakan, "Kau tega sekali Kizaru, apa kau tidak punya hati?" Kizaru yang mendengar hal itu hanya menjawabnya, "Seharusnya aku membawa kacamata yang lebih gelap," yang menandakan bahwa sebenarnya Kizaru orang yang punya hati. Namun ia terpaksa melakukan hal ini karena ia adalah seorang budak korporat yang takut kehilangan jabatannya. Dan di saat Kizaru dan Gorosei Satoon teralihkan dengan aksi Sanji dan Franky, maka disitulah Atlas mengangkat Bonnie dan Kuma untuk pergi ke Labo Statrum, tempat di mana para pasifista Mark III dibuat. Gorosei Satoon yang sudah muak dengan keadaan yang terjadi di pulau ini, memutuskan untuk menghancurkan semuanya dengan Buster Call. Mengingat di Pulau Egghead ada 3 orang yang berbahaya bagi eksistensi pemerintah dunia, yaitu 3 orang tersebut itu adalah Vegapunk, Kuma, dan Luffy. Jika hal ini terjadi, maka sudah ada 3 pulau yang di Buster Call oleh pemerintah dunia. Yang pertama, Pulau Ohara, yang kedua, Enies Lobby, dan yang ketiga, Pulau Egghead itu sendiri. Demikianlah review One Piece chapter 1104 pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Dan terima kasih banyak atas dukungannya.